Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, jumpa lagi dulurku. Kali ini simulasi skema modifikasi dari Om Ashraf. Ini beliau mengirimkan skemanya seperti ini. Di bagian input ada penurunan, di low pass filter, di bias input diferensialnya 33 kilo, di tegangan kolektor 3 kilo ya, sedikit dikurangi. Kemudian tegangan kerjanya 63 volt DC ya, CT. Kemudian R negatif feedback 33 ya, ini dikurangi sedikit sama beliau dan ditambahkan R di bagian basis driver. Nah, seperti Safari. Kalau 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 400 watt R ini ditiadakan. Oke, kita lihat bagaimana sinyalnya. Sebelumnya input saya masukkan ke generator. Kita kasih input 1 volt peak to peak, atau ini kurang lebih 0 dB kalau di mixer. Kita lihat bagaimana bentuk sinyalnya. Oke, input sinyal di 1 kHz, warna kuning untuk input, warna biru, gede banget ya, biru untuk output. Kita lihat si kuning saya samakan dulu. Nah, di 1 kHz ada sedikit pergeseran fasa. Oke, nah, sinyalnya masih sinus, masih bagus, tidak ada cacat. Ini di volume 50% atau jam 12 ya kalau di potensio. Sekarang kita coba naikkan sampai maksimal. Jadi 0 dB nya di mana? Nah, ini mulai cacat. Ketika volume dimentokin ke atas, dia sudah clipping di bagian positif dan negatifnya. Jadi paling tidak ini di volume berapa persen nih? 67 ya, 67% ya. Nah, 67% dia masih linear. Tapi ketika volume ini kita naikkan lagi sampai ke berapa? Nah, ke 70% lebih, 75. Nah, ini 74, ini sudah mendekati clip untuk 1 kHz. Ya, kalau di potensio sekitar 3/4 lah maksimal. Ini untuk input sinyal 0 dB. Cuman kondisi seperti ini di input ini belum maksimal. Seharusnya mentok 100%, ini tetap tidak ada klip. Jadi ini benar-benar input yang masuk dari mixer dan aksesoris itu 0 dB menuju ke power amplifier. Kenapa sih kok bisa klip? Ya karena power supply-nya kurang. Seperti itu. Ini power supply si Mas Ashraf menggunakan 63 volt DC. Coba kalau kita menggunakan 90 volt DC. Ini kita lihat tidak ada klip kan ya, karena memang sesuai penguatannya. Jadi penguatan di sini di RNFB ini ya kan, dan R gain ini itu disesuaikan dengan power supply yang digunakan. Kalau enggak, kompensasinya harus menurunkan volume di sini supaya tidak klip seperti itu. Dikecilkan di volume di sini. Kemarin ada pendapat
Power Safari itu gainnya tinggi, jadi buka volume sedikit aja ya, segini. Ini adalah gambarannya bagaimana kalau volume itu dibuka sedikit aja ya, karena memang kalau dibuka banyak dia klip seperti itu loh dulur ya. Oke, kita kembalikan lagi di voltase yang Mas Asraf tadi ya, sesuaikan 63 volt 63 volt DC CT. Oke, kita mau melihat ini kita kembalikan lagi ke 70%, 60 lah ya supaya nggak klip. Melihat frekuensi responnya, ini sebenarnya modifikasi ini tujuannya untuk apa? Nah, kita lihat dulu frekuensi responnya. Nah, ini kelihatan sudah. Jadi di frekuensi 200 sampai 500 ini sudah mulai penurunan. Berarti beliau ini memodifikasi driver ini untuk mid high ya. Nih di 500 sampai 20 kilo dia ada boosting. Berarti memang driver ini dikhususkan untuk mendrive speaker middle dan high. Kemungkinan tujuan beliau seperti itu. Oke, kemudian kita melihat arus masing-masing ya, konsumsi arusnya. Coba kita lihat di LTP. Di transistor diferensial ini dia memakan arus berapa? Kita lihat 1 miliampere. Baik ada input maupun tidak ada input, dia tetap konstan di 1 miliampere. Ya, ini yang sering disebut CCS, itu constant current supply. Jadi di sini bisa dikasih transistor, bisa dikasih macam-macam lah, MOSFET. Intinya untuk memberikan arus konstan kepada dua buah transistor diferensial ini. Tuh, tugasnya dia memberi arus konstan. Apapun kondisinya, inputnya bagaimana, outputnya bagaimana, dia harus konstan. Arus di sini tuh harus selalu ada. Seperti itu tugasnya. Ya, ini BTL-nya. Channel A, channel B. Beban 8 ohm. Oke. Inputnya tetap 1 volt peak to peak, atau kalau di mixer 0 dB. Kemudian kita pasang potensio supaya enak menaik turunkan sinyal inputnya seperti ini ya. Potensio menggunakan 10 kilo. Input masuk ke input. Ya, sip. Kita tutup dulu potensio. Kita lihat sinyalnya masih tetap seperti ini ya. Difungsikan untuk mid high. Gede sekali. Ini apa ini? Oh, ini sinyal input. D sinyal input. Kemudian A dan B adalah output dari masing-masing channel. Kita buka volumenya perlahan. Iya. Nah. Jadi kita dapati dua output. Ini adalah output dari A dan ini adalah output dari B. Fasenya sudah berubah. Ya dulur ya. Tegangannya tetap di 60 berapa tadi? 63 volt DC. Untuk mensuplai dua power ini 63 V DC. Penguatannya masih tetap 33/560, sekitar 60 kali penguatan. Di jumper dengan 1 R 33 kilo untuk membalik fasa.
dari sini menuju ke transistor diferensial ini, sedangkan input yang di sini, input positifnya di groundkan. Jadi tidak ada input sinyal di sini. Input sinyal murni dari negatif feedback melalui R33 kilo yang didapat dari sinyal output driver A seperti ini. Ini adalah salah satu cara untuk mem-BTL. Ada juga yang menggunakan tetap lewat positif input. Dari sini diberi filter negatif dan di sini filter positif. Hasilnya tetap sama. Itu tergantung selera Anda masing-masing ya lur ya. Ya, kita kembali ke simulasinya. 63 volt DC. 63 volt DC dengan beban 8 ohm. Kita lihat sampai berapa dia klip, di volume berapa dia klip. Ini baru 20%. Kita kecilkan lagi sinyalnya biar bisa lebih terlihat. Kita naik lagi sampai potensio jam 12 ya. Jam 12 terlihat klip. Ini klip sudah. Klip. Ya, klip. Ya. Nah, kita turunkan di 43%. 45 lah. Oke. Jadi ketika dua sinyal ini digabung ya, untuk sinyal A ini dia mengeluarkan 17 peak to peak ya kan, positif. Jadi ini sinyal yang di A ini sinyal positif 17 ya, sinyal B ini sinyal negatif 17 negatif juga. Ketika digabung, nah dia menghasilkan sinyal seperti ini dulur. Nah, jadi A sama B ini digabung, sinyalnya seperti ini jadinya. Di positifnya ada 34 atau sekitar 35 positif, dan negatifnya juga sekitar 35 negatif. Nah, ini 35 volt peak to peak. Jadi dua driver ini digabung, output powernya bisa mencapai 35 peak to peak di 8 ohm. Begitu saudara. Mas Asraf ini memodifikasi BTL untuk mid high. Ya, beda lagi ceritanya kalau tanpa beban. Kalau tanpa beban, sinyal ini bisa melebihi dari sinyal supply dan tetap linear. Kita coba ya. Kita coba tanpa ini, bebannya ada di sini. Ini kita potong aja. Nah, ini beban. Nah, seperti ini lur. Ini peak to peaknya ya. Nah, ini tadi 37. Ini tanpa beban, kita ukur volumenya, kita mentokin, masih tetap linear ya. Berapa voltasenya? Bisa mencapai 90 volt AC, 90 volt peak to peak, sedangkan inputnya cuma 63 volt DC. Bayangin ya, ini bukan halu ya, kan memang seperti ini karena dia kerja tanpa beban. Tapi ketika dikasih beban pasti terjadi clipping, peak di ujung-ujungnya. Nah, seperti ini hasilnya, nggak karu-karuan ketika ada beban 8 ohm. Jadi konsekuensinya apa? Ya menurunkan nilai penguatan. Menurunkannya melalui apa? Ya ada yang mengecilkan volumenya dari depan sini ya. Tadi maksimal di 45% ya. Nah
seperti ini, dia jadi nggak klip. Dan outputnya idealnya di 35 volt AC atau 35 volt peak to peak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini dibebani 4 ohm, dengan konsekuensi pasti menambahkan jumlah transistor panelnya ya. Kita lihat, hancur sudah, bentuk sinyal sudah tidak linear. Jadi memang idealnya di 8 atau 16 ohm, 8 ohm ya. Oke, demikian Mas Asrop simulasi modifikasi shotgun 400 watt Anda, baik yang non BTL dan BTL. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.